terjadi pembunuhan misterius di mana korbannya mengalami luka yang aneh. Anehnya lagi, pelakunya adalah mayat yang sudah tewas 3 bulan yang lalu. Seorang pria mengaku akan melakukan 3 pembunuhan lagi, tapi tiba-tiba tubuh pria itu mengering dan juga rusak. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus-kasus pembunuhan misterius ini? Dan inilah The Curse Dead Man Pray. Seorang pria terlihat pulang sambil sempoyongan. Pria itu terlihat sangat mabuk. Saat masuk ke huniannya, dia mendengar suara aneh. Jendela terbuka, pria itu mengira ada seseorang yang mencoba membobol masuk. Tapi pria itu baru sadar bahwa huniannya ini ada di lantai 4. Tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Pria itu diserang terus-terusan, tangan si pria mulai terinfeksi. Sosok itu lalu menggigit lehernya. Pria itu pun langsung tewas dan sosok aneh itu juga tiba-tiba tidak bergerak. Kasus ini pun diselidiki. Pria yang terbunuh itu bernama Kim. Diketahui bahwa tersangka yang menyerangnya masuk melalui pipa gas. Nah, setelah diotopsi, bintik-bintik merah di tubuh Kim ini seperti orang yang keracunan kerang. Masalahnya, tersangka yang sudah membunuh Kim ini sebenarnya sudah tewas 3 bulan yang lalu. Semua orang kebingungan bagaimana bisa ada mayat yang membunuh seseorang. Tapi ada salah satu ketua tim di sana yang pernah melihat kasus serupa. Scene lalu beralih ke stasiun radio. Di mana saat itu seorang penulis novel misteri bernama Jin Hye diundang sebagai bintang tamu. Jin Hye baru saja menulis buku tentang kasus pembunuhan melalui kutukan ataupun santet, di mana seseorang bisa menghidupkan mayat untuk membunuh orang lain. Sebenarnya banyak sekali pendengar yang penasaran dengan cerita itu, tapi penyiar di sana meragukan kebenaran cerita dari Jin Hye. Apalagi dia tidak punya bukti bahwa mayat memang benar-benar bisa dibangkitkan, apalagi untuk membunuh. Saat sesi telepon, seorang pria mengaku baru saja membangkitkan mayat untuk membunuh seseorang. Dia meminta Jin Hye untuk menyelidiki kasus kematian baru-baru ini untuk lebih meyakinkannya. Besok, pria itu meminta bertemu dengan Jin Hye. Dia sudah mengirimkan alamatnya. Nomor tidak dikenal mengirimkan alamat ke HP-nya Jin Hye. Jin Hye yang penasaran buru-buru kembali ke kantornya. Rekannya ngasih tahu bahwa siaran tadi jadi trending topik dan banyak sekali orang yang membicarakan tentang penelpon misterius tersebut. Rekannya juga memperkenalkan Jin Hye ke anak magang baru, yaitu Jesse. Jin Hye buru-buru menemui ketuanya, di mana ternyata si ketua redaksi ini sudah bergerak mengumpulkan informasi tentang pembunuhan yang dimaksud. Si ketua menjelaskan bahwa korbannya ini bernama Kim yang merupakan seorang peneliti di perusahaan farmasi. Hasil otopsi saat ini bahwa tersangkanya sudah tewas 3 bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Jin Hye semakin penasaran. Apalagi dia melihat ada tanda kutukan di tangan tersangka. Jin Hye mencoba menghubungi kenalannya yaitu Profesor Tak. Tapi tiba-tiba suaminya yang merupakan seorang ketua polisi datang. Dia melarang Jin Hye untuk melakukan wawancara dengan penelpon misterius tersebut. Dia khawatir akan terjadi sesuatu dengan Jin Hye. Tapi Jin Hye meyakinkan bahwa wawancara itu juga bisa membantu kepolisian mencari bukti dari kasus pembunuhannya Kim. Suaminya pun setuju, tapi dengan catatan wawancara itu diawasi kepolisian. Tiba-tiba si ketua mendapatkan video pengusiran roh dari Jepang. Jin Hye yang melihatnya merasa si cenayang ini mirip sekali dengan adiknya yang hilang yaitu Sojin. Malamnya Jin Hye pergi ke sebuah restoran di mana dia mengingat adiknya. Dulu adiknya ini punya kekuatan kutukan, di mana dia bisa mengutuk seseorang dan membuat tubuhnya ini remuk. Suatu hari si adik menyerap roh-roh jahat di tubuh Jin Hye hingga membuatnya pingsan. Lampu tiba-tiba padam, sosok aneh menyerangnya. Jin Hye melihatnya,
ternyata yang menyerangnya ini adalah mayat. Tiba-tiba mayat itu aneh, tubuhnya terpelintir sendiri sampai patah. Dari kejauhan ada seorang wanita yang berteriak. Ternyata itu adalah Sojin yang datang ke mimpinya Jinhee. Hari wawancara tiba, seluruh personil sudah mempersiapkan wawancara itu yang dilakukan di sebuah hotel. Beberapa anggota kepolisian sudah bersiap, rekannya ngasih tahu bahwa wawancara ini harus berjalan lancar. Jika tidak, maka mereka akan kehilangan sponsor. Tidak berselang lama, si penelpon misterius datang. Pintu diketuk, seorang pria berumur 40 tahunan datang dan langsung duduk. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, Jesse langsung memasakkannya mikrofon. Karena gugup, Jinhee pun mengambil alih. Siaran langsung dilakukan. Jinhee menanyakan nama pria itu. Pria itu menyebut dirinya Park Yung-ho. Bahkan Park menyebutkan nomor identitasnya. Ketika polisi mencari, tidak ditemukan catatan kriminal, tapi ada yang melapor bahwa Park ini menghilang. Park lalu mengatakan bahwa dia ini seorang cenayang yang bisa memanipulasi mayat untuk membunuh. Jinhee lalu menanyakan bukti bahwa Park memang bisa melakukannya. Park bilang bahwa Jinhee akan melihat bukti itu beberapa hari ke depan. Jinhee juga menanyakan apa alasan Park ini ingin diwawancarai. Park hanya ingin memberikan peringatan. Kedepannya, Park akan melakukan 3 pembunuhan lagi. Pembunuhan itu akan dilakukan setiap 2 hari sekali, tepatnya di jam 2 siang. Korbannya adalah 3 petinggi Songil Farmasi. Hanya ada satu cara untuk menghentikan pembunuhan itu, yaitu ketua Songil Farmasi, yaitu Byung Songil, harus membuat wawancara permintaan maaf dengan tulus. Semua orang masih bingung, tapi tiba-tiba Park mengeluarkan pisau dan mengancam akan membunuh Jinhee. Seluruh petugas yang ada di sana meminta Park untuk melepaskan Jinhee, tapi Park terus membawa Jinhee keluar. Jesse mengambil kamera dan tetap merekam kejadian itu. Jinhee mengatakan jika dia terluka, siapa yang akan mewawancarai ketua Byung Songil. Pintu lift terbuka dan Jinhee digeret masuk. Suaminya juga melompat masuk. Di dalam, suaminya Jinhee ini dibanting. Dia tidak diberi kesempatan bernafas. Jinhee menembak kakinya Park tapi tidak mempan. Pintu lift terbuka dan seluruh petugas mengepung Park. Tiba-tiba ada tanda kutukan di tangannya Park. Tubuh Park pun mengering dan ternyata Park adalah mayat yang dikendalikan oleh pelaku dari kejauhan. Sementara di perusahaan Songil Farmasi, rekaman itu diputar kembali. Para petinggi yang melihat rekaman itu kebingungan, apalagi si Min Sop yang merupakan target pertama. Min Sop meminta ketua Byung untuk segera meminta maaf, tapi anaknya yang merupakan wakil direktur bernama Myong melarang semua orang untuk memberitahu ayahnya karena kondisinya masih belum pulih. Myong meminta Min Sop untuk tenang dan tidak gegabah. Mereka sedang melakukan kerjasama dengan perusahaan Amerika, jadi jika mereka gegabah, mereka akan rugi miliaran dolar. Lee yang merupakan direktur utama sekaligus target kedua akan mengirimkan penjaga ke Min Sop. Dia meminta Min Sop untuk tetap tenang dan dia juga akan mengirimkan orang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi pun datang ke Songil Farmasi untuk mengidentifikasi apakah Park benar merupakan karyawan yang bekerja di sana. Ternyata benar, Park merupakan ketua tim pengembangan. Tapi beberapa bulan yang lalu, dia dilaporkan menghilang. Petugas mencoba memeriksa CCTV, tapi Myong bilang bahwa gedung penelitian tempat Park bekerja sudah tidak beroperasi lagi. Myong juga menyebutkan bahwa dirinya ini tidak percaya ada orang yang bisa memanipulasi mayat. Suaminya Jinhee malah penasaran kenapa perusahaannya Myong ini yang jadi target dan kenapa ayahnya yaitu ketua Byung disuruh meminta maaf ke publik. Direktur Lee ingin mengatakan sesuatu, tapi Myong buru-buru memotongnya dan mengatakan bahwa timnya juga akan menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Jinhee ditemani satu petugas menemui Profesor Tak, di mana Profesor Tak menemukan naskah kuno tentang orang yang bisa menghidupkan mayat.
Mayat-mayat ini punya satu ciri yang sama, yaitu tangan dan kakinya akan menghitam. Dan setelah dicocokkan, memang benar, dua mayat ini punya ciri yang sama, yaitu tangan mereka menghitam. Nah, tato di tangan ini diduga dilakukan oleh dukun dari Indonesia, karena di pelaku pertama, tatonya bertuliskan pembalasan dendam, dan di tangan Park bertuliskan menarik perhatian. Profesor Tak yakin pelakunya adalah dukun santet dari Indonesia, karena ada berita yang menuliskan bahwa seorang politisi menyewa dukun untuk menyantet pesaingnya. Hal itu juga ramai diperbincangkan. Profesor Tak juga menjelaskan, untuk membangkitkan mayat, mereka membutuhkan tanah kuburan tempat mayat itu dikubur, serta darah si dukun. Mereka juga perlu sesembahan. Jin Hye mulai percaya karena dia memang melihat wajah Park yang retak menyerupai tanah kering. Nah, tato di tangan mayat-mayat ini adalah perantara ikatan kontrak agar mayat itu bisa dikendalikan dari kejauhan. Setelah selesai melakukan tugasnya, mayat ini akan mengering dengan tangan yang menghitam. Ketua redaksi menelpon Jin Hye dan mengatakan bahwa dia sudah menemukan identitas dari mayat pembunuh Kim korban yang pertama. Mayat itu bernama Huang, seorang tunawisma. Nah, belum lama ini ada seorang ketua organisasi penipuan yang menjual data pribadi para tunawisma. Si ketua akan mencari informasi tentang Huang dari sana. Jin Hye lalu kembali ke rumahnya, tapi di sana dia melihat Jessie, si anak magang. Jessie beralasan bahwa dia sedang mempersiapkan alat-alat yang akan dia gunakan untuk besok. Jessie mempertanyakan tentang cena yang bernama Sojin yang dibahas ketua waktu itu. Jin Hye bilang bahwa dia menulis buku itu, berharap Sojin membacanya dan kembali. Jessie juga mulai menceritakan tentang keluarganya, di mana ayahnya tidak pernah peduli tentang dirinya maupun adiknya, bahkan ketika ibu mereka ini sudah meninggal. Esok harinya, ketua redaksi menemui bos penipu penjualan data pribadi, di mana si ketua menjelaskan tentang kasus pembunuhan 4 hari yang lalu. Nah, pelakunya sudah tewas 3 bulan yang lalu dan data dirinya pernah dijual oleh bos penipu ini. Jadi, apakah semua ini ada hubungannya dengan Sengil Farmasi? Sementara di Sengil Farmasi, kepolisian sudah menjaga ketat. Seluruh personil dikerahkan untuk menjaga perusahaan tersebut. Banyak sekali media yang meliput di luar, termasuk Jin Hye. Jin Hye merasa ada yang aneh dengan perusahaan ini, tapi rekannya menanyakan apakah akan terjadi pembunuhan. Jin Hye tidak bisa menjawab, jadi mereka hanya bisa menunggu. Di dalam, Min Sop masih khawatir karena mayat-mayat hidup ini bisa berbuat apa saja. Tapi ketua kepolisian memintanya untuk tenang karena di luar sudah banyak sekali polisi dari satuan khusus yang berjaga. Kembali ke penjara, si bos penipu bilang bahwa 6 bulan yang lalu, Sengil Farmasi meneliti obat-obatan dan merekrut banyak sekali orang secara ilegal untuk percobaan. Nah, si bos penipu ini diminta untuk mencari para tunawisma. Tapi sering berjalannya waktu, dia sulit untuk mencari tunawisma sampai dia harus merekrut orang-orang dengan menipunya. Di kantor Sengil Farmasi, terlihat mayat yang mencoba masuk. Petugas dikerahkan ke tempat tersebut. Media juga mulai fokus ke sana. Tapi dari kejauhan, Jin Hye melihat puluhan mayat lain. Semua orang panik, penjagaan diperketat. Mayat-mayat itu berlari lurus menerobos penjagaan. Min Sop yang melihatnya ketakutan dan meminta seluruh pasukan khusus menembaki mereka. Tembakan pun dilakukan. Mayat-mayat ini mulai berjatuhan, tapi sepersekian detik mereka langsung bangkit kembali. Mereka terus saja menerobos masuk dan berlari menuju ke atas. Suaminya Jin Hye yang mendengar laporan itu langsung meminta Min Sop untuk segera pergi dari sana. Dia juga meminta seluruh lampu di gedung itu untuk dimatikan. Mayat-mayat hidup itu memenuhi tangga darurat.
Jadi polisi mencoba untuk keluar melalui lift. Sebelum pintu lift tertutup, terdengar suara langkah kaki. Mayat-mayat itu pun datang, tapi mereka berhenti sambil terus menatap ke arah mereka. Pintu lift tertutup, semua mayat-mayat hidup di tangga berhenti dan mulai menjatuhkan diri ke bawah. Mereka bangkit kembali dan berlari keluar. Jinhye yang menyadari hal itu meminta rekannya untuk mengikutinya. Di dalam, suaminya Jinhye sampai ke basement. Satu mayat mencoba menyerang mereka. Suaminya Jinhye menembaki tapi tidak mempan. Untungnya, Jinhye datang dan langsung menabraknya. Mayat-mayat yang lain mulai berdatangan. Jinhye mencoba mengulur waktu dan meminta mereka untuk pergi. Mereka berhasil keluar. Mayat-mayat ini berlari dan langsung merebut taksi-taksi yang terparkir di sana. Suaminya Jinhye yang sadar akan hal itu meminta rekannya untuk berbalik arah. Mereka mencoba masuk ke terowongan, dua mobil taksi langsung terjun ke arah mereka. Untungnya mereka berhasil menghindar. Taksi-taksi ini terus mendekat. Beberapa mayat-mayat hidup ini keluar dan melompat ke arah mobil polisi. Beberapa dari mereka memenuhi mobil. Salah satu dari mereka mencoba masuk dan ditembaki oleh suaminya Jinhye. Mayat yang lain mencoba menyerang si sopir. Suaminya Jinhye membanting setir, membuat taksi-taksi ini pun kecelakaan. Jinhye berhenti, dia ikut berlari bersama mayat-mayat hidup yang lain yang mengejar Min Sop. Di ujung terowongan, mobil polisi itu pun berhenti. Mayat-mayat hidup itu terus saja berdatangan. Kalah jumlah, suaminya Jinhye tidak bisa menghentikan mereka. Min Sop ditarik, tubuhnya dicakar oleh puluhan mayat hidup ini. Tubuhnya mulai bereaksi sama seperti Kim di awal film tadi. Tangan suaminya Min Sop yang terkena cakaran juga mulai bereaksi. Setelah membunuh Min Sop, mayat-mayat hidup ini menatap Lee dengan penuh dendam. Mereka lalu perlahan mulai hancur. Waktu berlalu, Jessie terlihat pergi ke rumah sakit. Rekannya memarahi karena dari tadi Jessie ini tidak terlihat dan sulit dihubungi. Jinhye melihat ke arah suaminya yang sedang koma. Kulitnya mulai bereaksi aneh. Dokter menjelaskan bahwa mereka semua mengalami alergi dari racun kerang yang sampai sekarang masih belum ada obatnya. Sementara Lee menemui pemimpin Byung Seung-il. Dia yakin bahwa kematian orang-orang ini sama seperti keracunan kerang paralitik. Racun itu adalah racun yang sedang mereka teliti. Jadi pilihannya sekarang hanyalah meminta maaf ke publik. Pemimpin Byung masih kekeh, tidak mau meminta maaf. Toh korban-korban dari penelitian itu juga sudah lama mati. Lee memohon pemimpin Byung mengatakan akan mendiskusikan hal ini dengan anaknya, yaitu Min Yong. Lee muak hanya meminta maaf saja kenapa harus membicarakan hal ini dengan Mi Yong. Pemimpin Byung merasa sudah tua dan nantinya perusahaan ini akan diserahkan ke Mi Yong. Lee pun pamit pergi. Di luar, dia berpapasan dengan Mi Yong. Lee mengatakan bahwa selama ini penelitian mereka demi menyelamatkan banyak nyawa, tapi Mi Yong malah membuat penelitian lain demi uang. Mi Yong bilang bahwa semua ini demi perusahaan. Dia juga tidak suka dengan Lee yang sudah tua dan tidak mengerti. Lee seolah sudah muak dan berlalu pergi. Sementara Jinhye berkonsultasi lagi dengan Profesor Tak. Profesor Tak menemukan fakta untuk menghentikan mayat-mayat ini hidup kembali. Mereka harus memotong tangan yang memiliki tato simbol. Nah, para korban yang terkena kutukan ini hanya bisa disembuhkan oleh orang yang mengirimkan kutukan atau dengan cara lain, yaitu dengan membunuh si pemberi kutukan. Ketua redaksi lalu mengatakan informasi yang sudah dia kumpulkan, di mana beberapa bulan yang lalu, Seung-il Farmasi mengumpulkan 100 orang untuk penelitian. Dan semua orang itu tewas karena sebuah insiden. Tapi sebulan yang lalu, ketua penipu itu didatangi seseorang dari Asia Tenggara yang menanyakan tentang saudaranya yang bekerja di penelitian itu.
Ketua penipu itu pun memberikan kontaknya Park yang merupakan ketua peneliti di sana. Nah, menurut kesaksian, ketua penipu itu, orang Asia Tenggara itu terlihat berpakaian agamis. Jin Hee lalu teringat soal dukun santet yang pernah disinggung Profesor Tak. Polisi menduga dukun itu membunuh Park dan memanfaatkan 100 mayat dari hasil penelitian itu untuk melakukan balas dendam. Masalahnya, mereka masih belum tahu identitas dari si dukun. Tiba-tiba Lee datang menemui mereka. Dia mengakui bahwa Sengil Farmasi melakukan penelitian senjata kimia tentang racun kerang paralitik. Penelitian itu dilakukan secara ilegal. Lee juga membawa data dari orang-orang yang dijadikan kelinci percobaan di penelitian tersebut. Target dari mereka adalah para petinggi yang setuju penelitian ini dijalankan. Jin Hee lalu bertanya, apakah ada orang Indonesia yang bekerja di penelitian itu? Lee tidak tahu pastinya, tapi setidaknya kesaksian ini mungkin bisa dijadikan bukti dan dirinya tidak jadi target. Sebelum pergi, Jin Hee menanyakan apakah pemimpin Byung akan meminta maaf. Lee menjawab bahwa orang sepertinya tidak akan meminta maaf. Jin Hee marah karena penelitian itu banyak sekali nyawa yang dikorbankan. Bahkan untuk melindungi mereka, banyak juga petugas kepolisian yang jadi korban termasuk suaminya. Di dalam, ketua redaksi dan petugas masih menemukan jalan buntu setelah memeriksa daftarnya. Jin Hee ingat tentang perkataan Profesor Tak soal tanah kuburan untuk melakukan ritual itu. Jadi mereka saat ini harus menemukan tempat mayat-mayat ini dikuburkan. Petugas lalu menemukan gedung farmasi kosong milik Sengil Farmasi. Mereka semua pun langsung bergerak, seseorang menggunakan motor terus saja mengikuti. Sementara Lee yang sudah putus asa kembali ke kantor. Di sisi lain, Jin Hee sampai di gedung terbengkalai milik Sengil Farmasi. Mereka mencoba masuk, ada satu ruangan yang membuat Jin Hee ini terkejut. Di dinding ruangan itu ada simbol-simbol aneh. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari atas. Petugas meminta Jin Hee untuk ikut memeriksanya. Jin Hee merasakan sesuatu. Tiba-tiba mayat hidup berusaha menyerangnya, tapi petugas langsung menembaki tangannya. Mayat-mayat hidup yang lain mulai berdatangan. Mereka berlari, petugas itu dibanting. Jin Hee lalu dicekik. Untungnya Sojin datang tepat waktu dan menyelamatkan Jin Hee. Sojin ini seperti punya kekuatan, di mana dia bisa memelintir tubuh mayat hidup ini dan membuatnya tidak bergerak. Sojin lalu meminta Jin Hee untuk segera keluar. Dari belakang, puluhan mayat hidup lain mengejar mereka. Mereka lalu mengunci diri di sebuah ruangan. Sojin melihat ke arah bulan. Sojin lalu membuat simbol di lantai. Dia meminta kakaknya untuk segera masuk. Simbol itu membuat Jin Hee dan kakaknya tidak terlihat. Tapi detektif Yo tidak keburu bersembunyi. Jin Hee meminta Sojin membantunya. Sojin mematahkan tangan mayat-mayat hidup ini dan berhasil menghentikannya. Petugas lain pun datang. Sojin menjelaskan bahwa dia selama ini pergi untuk menghilangkan kutukan di tubuhnya. Setahun terakhir, dia tinggal di Jepang. Lalu Sojin sampai di Cina. Setelah menetap berbulan-bulan di sana, Sojin mulai bisa mengendalikan jiwa jahat di tubuhnya. Sampai Sojin mendapatkan penglihatan tentang Jin Hee. Makanya, dia buru-buru kembali ke Korea. Detektif Yo lalu mengatakan bahwa Lee ditemukan bundir di kantornya. Jin Hee dihubungi rekannya karena baru saja pihak Sengil Farmasi menghubungi mereka dan ingin melakukan wawancara permintaan maaf ke publik. Jin Hee buru-buru ke sana, tapi Sojin tidak mau mengikutinya. Dia masih mau menyelidiki gedung tersebut dan menemukan si dukun. Jin Hee lalu sampai ke perusahaan Sengil Farmasi, sementara Profesor Tak sampai ke gedung terbengkalai. Detektif Yo lalu menunjukkan ruangan dengan simbol itu. Sojin menemukan tulisan tidak ada di lantai. Dia langsung menghapusnya. Simbol itu berubah menjadi ruangan dengan lorong yang sangat panjang. Di Sengil Farmasi, pemimpin Byung membuat video permintaan maaf ke seluruh rakyat Korea.
Jin Hee memotong video tersebut. Seharusnya pemimpin Byung bukan meminta maaf ke masyarakat, tapi ke korban penelitian ilegal yang sudah menewaskan 100 orang lebih yang ditutup-tutupi oleh Sengil Farmasi. Pemimpin Byung bingung apa maksudnya. Dia lalu melihat ke arah Myung. Myung mengiyakan permintaan Jin Hee. Pemimpin Byung lalu membuat video permintaan maaf ke korban dari penelitian itu. Tapi Jin Hee tidak akan menyiarkannya jika mereka tidak tulus meminta maaf. Myung marah, mereka sudah membuat permintaan maaf seperti yang diminta pelaku. Jin Hee yang kesal meminta rekan-rekannya untuk pergi, toh yang diincar pelaku hanyalah pemimpin Byung. Pemimpin Byung pun akhirnya mengalah dan akan meminta maaf secara tulus. Sementara itu, Sojin dan yang lainnya masuk ke lorong itu dan sampai ke sebuah ruangan. Ruangan itu terlihat seperti ruangan mayat dengan simbol-simbol aneh di lantai. Lalu, di ujung ruangan itu ada pintu menuju ruangan lain. Di waktu yang sama, ketua redaksi yang memeriksa data tersebut menemukan bahwa Jesse adalah salah satu korban dari penelitian itu. Jin Hee dihubungi. Jin Hee pun kaget dan melihat tato di tangan Jesse. Sementara detektif Yo membuka pintu itu. Mereka semua terpelanting. Si dukun terlihat ada di dalamnya. Melalui jasadnya Jesse, si dukun menanyakan ke Jin Hee apakah mereka meminta maaf secara tulus. Jesse adalah anak dari si dukun. Dia merantau ke Korea hanya untuk menafkahi keluarganya. Jesse lalu menghajar beberapa bodyguard. Dia juga mencoba untuk mengejar pemimpin Byung. Sementara itu, Sojin berusaha keras mendekati si dukun. Kembali ke Jesse, dia masih menghadapi puluhan bodyguard. Jesse bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Si dukun menggunakan mayat-mayat hidup lain untuk menghentikan Sojin. Sojin menggunakan kekuatannya untuk menghentikan mayat-mayat hidup ini. Sementara Jesse dihadang puluhan bodyguard lagi. Tapi Jesse lebih memilih melompat, keluar dan berlari di tepian besi gedung. Myung yang sudah terkepung meminta ayahnya untuk bersembunyi di ruangannya Lee. Seluruh bodyguardnya dihajar. Pemimpin Byung meminta maaf dan memohon agar dia tidak dibunuh. Sojin berusaha keras mendekati si dukun dan mencoba untuk menghadapinya. Tubuh Jesse mulai mengering sebelum dia bisa menyentuh pemimpin Byung. Sojin berhasil mengendalikan amarah si dukun. Si dukun hanya bisa menangis. Dia bersama Sojin mulai terkulai lemas. Di waktu yang sama, Myung yang melihat ayahnya masih hidup menutup ruangan itu. Myung baru mendapatkan informasi bahwa Lee ternyata sudah menyerahkan bukti-bukti penelitiannya ke polisi. Jadi, harus ada yang dikambing hitamkan di sini, yaitu orang-orang yang menjadi target, salah satunya adalah ayahnya sendiri. Jadi Myung mengambil obat yang dia teliti dan melukai ayahnya dengan obat itu. Ayahnya langsung bereaksi dan tewas. Saat para petugas datang, mereka melihat Myung yang menangis di hadapan jasad ayahnya. Jin Hee meminta Myung untuk berhenti berpura-pura karena dirinya sudah punya bukti. Jadi sebelumnya, Jesse sudah memasang alat perekam di baju pemimpin Byung. Jadi apa yang dilakukan Myung ke ayahnya disiarkan secara langsung. Sebelum pergi, Jin Hee melihat jasadnya Jesse dan merasa kasihan. Waktu berlalu, Sojin cerita bahwa saat dia mencoba menghentikan si dukun, dia melihat masa lalu si dukun dengan anaknya. Mereka lalu menemui suaminya Jin Hee yang sudah pulih dan sadar dari koma. 3 bulan kemudian, Jin Hee menemui Myung yang sudah dibebaskan karena kurangnya bukti. Nah, jika Myung tidak meminta maaf, maka Jin Hee yang akan menghukumnya langsung bersama Sojin. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Curse Dead Man Pray. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dicung.